Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Para pemirsa yang berbahagia, dalam tayangan yang lalu telah kami uraikan secara singkat isi dari serat Sasono Sunu karya Raden Ngabei Yosodipuro II. Pada tayangan kali ini kami akan mencoba mengkaji lebih detail. Kami akan mulai dari nasihat yang pertama, yakni tentang penciptaan manusia. Namun agar kita mendapat kesan yang mendalam, sebaiknya kita dengarkan dulu 3 bait dari serat Sasono Sunu. Pupuh 1 Metrum Dandang Gulo, bait 8, 9, dan 10. Selamat mendengarkan. Jangkep kalih welas ingkang warni nahan warna kapisan kocapa dena eling salamine yen tinitasireku saking ora maring mati tinadeken manungsa metu saking henur rironjeng Nabi Muhammad katujune nuratini tasireku dumati sato kewan den anggete sokori reng widi amya lupa sireng sanalika den rumeksa ing uripe den madhep ing yang agung den apasrah awyosa sare manawa ana karsa urip topi nundut ngaurip wasana lena tantar tamtu cendak dawaning ngaurip awya acipta dawa awya cipta cakak ing ngaurip yeku dudu ciptaning kawula dawa cendak wis pancen mung cipta sutengsun mati ana sajroning urip mangkono panwiwenang cipta kang saestu madhep kumawuling suksma tan sumelang
ananira saking widi widagdeng cipta maya. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita urai satu persatu makna dari bait di atas. Kita mulai dari bait pertama. Nahan warna kapisan kocapo, dena iling salamine, yen tinitah sireku saking ora maring dumadi. Artinya adalah nasihat yang pertama, ingatlah selalu bahwa kalian diciptakan Tuhan dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada adalah sebuah lompatan wujud yang tidak bisa terjadi dengan serta-merta atau tiba-tiba. Karena sesuatu tidak bisa muncul dari ketiadaan, maka pastilah wujud kita ada yang menciptakan. Meski sains telah mampu menjelaskan kemunculan manusia ke dunia ini secara ilmiah, yakni adanya perpaduan sel sperma dan sel telur dan berkembang menjadi embrio dan sebagainya, tapi tetap tidak mampu menjelaskan keberadaan manusia secara utuh dan tuntas. Misalnya, dari mana datangnya kesadaran, akal budi, dan watak adi alami yang ada pada diri kita. Mengapa kita manusia yang menempuh cara-cara reproduksi sebagaimana makhluk yang lain bisa berwatak sangat berbeda? Semua itu menjadi bukti bahwa adanya wujud kita pasti karena ada campur tangan dari kekuatan di luar diri kita. Maka kita menjadi sangat berlainan dan sangat berbeda jauh dari makhluk-makhluk lain, seperti hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berwatak seragam dan tidak berkepribadian. Kepribadian kita yang unik itu menjadi bukti bahwa selain kita diberi anugerah wujud, kita juga dilebihkan daripada makhluk yang lain. Poin pertama, kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu sudah sebuah anugerah yang besar. Kemudian kita masih diberi anugerah yang lain, yakni yang disebutkan dalam baris berikutnya. Dinadekaken manungso metu saking nur riro njeng Nabi Muhammad. Artinya dijadikan manusia dari nur kanjeng Nabi Muhammad atau disebut Nur Muhammad. Apa yang dimaksud dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad adalah teori yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, seorang sufi besar dari Persia. Teori ini menyebutkan bahwa sebelum Tuhan menciptakan alam seisinya, Dia lebih dahulu menciptakan prototipe manusia sempurna atau yang disebut insan kamil. Dan prototipe itu disebut Nur Muhammad. Dunia seisinya ini diciptakan dalam rangka melayani manusia. Maka isi dunia telah disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Juga seluruh manusia diciptakan dalam sinaran Nur Muhammad, sehingga mempunyai potensi meraih pencapaian tertinggi sesuai prototipe manusia sempurna tadi. Lalu mengapa disebut dengan sebutan Nur Muhammad? Sebenarnya ini hanya sebutan saja, karena orang yang pertama dapat mencapai
prototipe kesempurnaan tadi adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka prototipe tadi disebut Nur Muhammad. Kita lanjutkan ke baris berikutnya. Katujune Nuratinitah sireku dumadi sato kewan. Artinya, beruntung kalian tidak diciptakan sebagai marga satwa. Penjelasannya, diciptakan sebagai manusia yang berpotensi mencapai puncak tertinggi derajat makhluk adalah sebuah anugerah besar lainnya, selain anugerah wujud. Dan anugerah ini rupanya belum habis. Oleh Tuhan kita tidak diciptakan dalam bentuk makhluk lain, yakni marga satwa. Ini adalah anugerah yang lain, selain dua anugerah yang telah kita terima. Anda pasti tak bisa membayangkan jika Anda diciptakan sebagai kerbau dan sapi, atau bahkan makhluk lain yang lebih sederhana, seperti hewan melata, kuman-kuman, sebangsa virus, dan sebagainya. Maka tidak diciptakan sebagai makhluk lain atau marga satwa itu juga merupakan suatu anugerah yang besar. Jadi dalam bait ini ditegaskan adanya 3 anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Pertama, diciptakan dari tiada menjadi ada. Kedua, diciptakan dalam bentuk manusia yang berpotensi meraih derajat tertinggi makhluk karena disinari Nur Muhammad. Ketiga, tidak diciptakan sebagai marga satwa. Setelah menerima 3 anugerah yang sangat besar tadi, lalu bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Bait berikut ini menjelaskannya. Den agede syukurireng widi, aywa lupa sireng sanalika, den rumeksa ing nguripe. Artinya, yang besar rasa syukurmu kepada Tuhan. Jangan segera engkau lupa atas anugerah itu. Jagalah selalu dalam hidupmu. Setelah kita menerima 3 anugerah yang sangat besar tadi, maka sikap yang pantas bagi kita kepada Sang Pemberi adalah memperbanyak rasa syukur. Syukur artinya berterima kasih, bukan hanya dengan ucapan saja, tapi juga dengan perbuatan. Ibarat kita diberi tetangga kita beras 1 karung. Pasti kita akan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, setiap kali kita bertemu dengannya, kita pasti memberi hormat. Dan bila dia mempunyai hajat, pasti kita akan ringan membantunya. Demikian pula sikap kita kepada yang memberi 3 anugerah besar tadi, yakni Tuhan. Selain ucapan syukur Alhamdulillah, pasti sikap kita juga akan menyesuaikan. Kita akan merasa ringan menjalankan perintahnya dan merasa aman menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita merasa aman mengandalkannya. Kita lanjutkan ke bait berikutnya. Den madhep ing yang agung, den apasrah aywa sak serik, manawa ana karsa urip to pinundut. Artinya, yang mantap menghadap kepada Tuhan yang agung dan pasrah serta tidak sakit hati jika ada kehendaknya mengambil hidupmu. Penjelasannya, sebagaimana sikap sebagai orang yang telah mendapat anugerah, maka kita harus mantap
dalam menghadapkan diri kepada Tuhan. Selalu pasrah dan tidak punya rasa sakit hati atau kecewa jika suatu saat hidup kita diambil. Kita harus selalu sadar bahwa semua yang menjadi milik kita sekarang adalah sebuah anugerah, semua pemberian dari Tuhan. Maka jika suatu saat semua itu diambil, kita harus menyerahkan dengan sukarela. Kita berlanjut ke bait berikutnya. Ngaurip wasono leno, tan tartamtu cendak dawane ngaurip, ayo acipto dowo. Artinya, hidup itu pada akhirnya akan mati. Tak pasti pendek atau panjangnya usia. Jangan berangan umurmu akan panjang. Penjelasannya adalah, manusia itu hidup di dunia pada akhirnya akan mati. Tidak ada pilihan lain. Namun apakah seseorang akan berumur pendek atau berumur panjang, sungguh kita semua tidak diberitahu. Bagi kita, panjang atau pendeknya umur adalah sebuah ketidakpastian. Oleh karena itu, kita tidak boleh berangan-angan tentang jatah umur kita. Kita tidak boleh berpikir umur kita akan panjang. Kita tidak seharusnya memastikan dan membuat rencana-rencana seolah kita tidak akan mati dalam waktu dekat. Sebagai orang hidup, tentu kita boleh merencanakan masa depan. Untuk 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan sebagainya. Namun kita jangan beranggapan bahwa semua itu adalah sebuah kepastian. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini adalah semata-mata pemberian Tuhan, yang setiap saat bisa diambil tanpa syarat. Kita lanjut ke baris berikutnya. Ayo cipto cekake ngaurip, yiku dudu ciptaning kawula. Dawa cendak wus papancen. Artinya, jangan pula berpikir bahwa umurmu pendek. Itu bukan pikiran yang pantas bagi seorang hamba. Panjang pendek umur sudah ditentukan. Penjelasannya adalah, juga tidak boleh berpikir bahwa umur kita akan pendek. Kedua angan-angan itu bukan hal yang pantas bagi seorang hamba. Karena panjang atau pendek usia seseorang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, soal umur manusia tidak perlu panjang angan-angan. Boleh saja merencanakan sesuatu, tapi jangan pernah berpikir sesuatu rencana pasti akan terjadi. Boleh jadi umur kita tidak sampai pada rencana itu. Siapa yang tahu? Namun juga tidak boleh berputus asa bahwa besok kita akan mati sehingga kita tidak merencanakan apa-apa. Dua sikap ekstrem itu tidak baik. Yang benar, jalani saja waktu yang diberikan kepada kita dengan baik sesuai perintahnya. Kita lanjutkan ke baris berikutnya. Mung cipta sutengsun mati ana sajroning urip, mangkono panwinenang. Artinya, hanya boleh berpikir anakku mati dalam hidup. Yang demikian itu dibolehkan. Berpikir bahwa umur kita panjang itu tidak boleh. Demikian juga berpikir bahwa umur kita pendek. Yang dibolehkan bagi kita adalah berpikir atau berkeyakinan mati dalam hidup.
Arti mati dalam hidup adalah matinya keinginan diri. Semua ambisi pribadi harus dipupus seolah diri kita telah mati. Sehingga yang kita jalani hanyalah perintah Tuhan. Mati dalam hidup juga bisa dimaknai mematikan hawa nafsu, sumber dari keinginan jiwa rendah yang mendorong kepada kerusakan. Nafsu harus ditekan sampai batas hanya sekedar supaya kita terus hidup. Sebagai contoh, nafsu makan. Jika diumbar, maka kita bisa makan 7 kali sehari dengan menu aneka makanan yang membangkitkan selera. Yang demikian itu tidak baik dan melampaui batas. Yang dibolehkan adalah tekan hawa nafsu seperlunya, atau bahkan sampai batas akhir, yakni batas hanya makan agar dirinya tetap hidup. Yang demikian itu justru dibolehkan. Kita sampai pada baris terakhir. Cipta kang saestu madhep kumawuling suksma. Tan sumelang ananira saking widi, widagdeng cipta moyo. Artinya, pikiran yang benar adalah mantap menghadap Tuhan dengan penuh penghambaan. Tak khawatir karena semua hidup berasal dari Tuhan. Itulah pikiran yang benar tentang dunia. Pikiran yang benar bagi seorang hamba adalah mantap dalam menghadapkan diri kepada Tuhan dengan penuh penghambaan. Dalam hati tidak ada rasa khawatir tentang hidupnya. Hidup ini hanya Tuhan yang memberi, dan Dia pula yang akan mencukupi kebutuhan kita. Dia pula yang menentukan berapa lama kita tinggal di dunia. Dia yang telah menciptakan, Dia pula yang memberi sarana bagi kehidupan kita. Itulah cara berpikir yang benar dalam kaitan dengan kehidupan kita di dunia. Demikian nasihat pertama dari Kiai Yosodipuro II kepada anak-anak muda yang disampaikan dalam serat Sasono Sunu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.